Oke, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Cak3. Kali ini saya baru kedatangan paket ya dari Banggood langsung dari Cina ya. Kita lihat aja langsung isinya apa. Di sini udah ketulis sih, ada tulisan Google. Jadi ini isinya Google, tapi Google apa? Kita langsung buka aja, oke? Oke, jadi ini adalah paketnya ya. Paketnya ini adalah Ishin Google. Mereknya atau tipenya adalah Cobra FPV Google. Tapi di sini tulisannya Ishin kolaborasi dengan Skyzone. Nah, di belakangnya ini ditulis ada spesifikasinya ya. Jadi untuk Google tipe Cobra ini ada dua tipe ya. Yang pertama itu Cobra X sama Cobra S. Yang pertama untuk frekuensi ini sama. Nah, ini untuk resolution Cobra X ini lebih tinggi ya, dia pakai 1280 x 720, sementara yang Cobra S itu pakai 800 x 480 pixel. Untuk receivernya itu sama, pakai Rapid Mix. DVR-nya, nah DVR-nya ini kompresinya beda. Kalau yang Cobra X itu pakai H264 compression, Cobra S ini pakai MJ-PAC compression. Untuk powernya ini sama, bisa pakai baterai 1 sel 18650 atau bisa langsung colok pakai USB-C atau colok langsung ke LiPo 2-6S. Untuk power consumption-nya ini sama, language-nya nah ini beda nih. Kalau untuk Cobra X itu support sampai 10 language, sementara yang Cobra S hanya 2 language, Chinese sama English. Untuk beratnya itu sama ya, di 332 gram. Oke, kita langsung buka aja. Oke, kita buka aja. Ini ada apa aja isinya. Oke, ini ada buku manualnya ya, Skyzone Cobra User Manual. Oke, terus ini apa nih, susah banget diambil. Ini ada antenanya masih pakai antena biasa ya. Harusnya nanti ini diganti sama antena yang lebih bagus. Ini dapat 2 antena. Terus ini dapat apa lagi ya? Ini udah kosong. Ini dapat kabel DC ke XT60 ya. Ini yang buat colok langsung ke baterai LiPo. Ini bisa langsung colok ke Google-nya, langsung nyala. Terus ini ada kabel 3,5 mm ya. Ini untuk head tracker ya, cuman saya nggak pernah pakai fitur ini. Terus ini kabel USB Type C ya ke USB Type A. Terus ini ada kabel RCA. Ini kalau misalkan mau dikeluarkan atau outputnya dari Google itu ke monitor, itu bisa pakai kabel ini. Terus ada apa lagi? Ini ada perekat ya, semacam perekat nanti ya, velcro perekat. Nanti ini kayaknya buat apa, busanya nanti buat ngelekatin di Google-nya. Oke, ini barang utamanya. Oke, ini ada apa lagi nih? Ini ada spons ya. Ini kayaknya juga buat mengganjal biar nggak ada cahaya yang masuk di Google-nya. Oke, kita buka aja nih Google-nya. Ini ada selotipnya. Oke, kita fokus ke Google-nya. Oke, ini Google-nya, ini untuk strapnya ya.
strapnya ini pakai 3 titik ya, jadi yang ini ada ditaruh di atas kepala, ini untuk sponnya nih, biar mata kita lebih nyaman, nggak langsung kena ke plastik. Oke, kita langsung buka aja. Kira-kira seperti ini. Ini dari atas, dari depan, ini bagian bawah, samping, terus ini bagian LCD-nya. Oke, di bagian atas ini ada tempat untuk receiver modulnya ya. Jadi ini bisa dibuka ya. Nah, tinggal ditarik aja seperti ini. Nah, ini pakai receiver bawaannya Skyzone. Ini Rapid Mix ya, atau Steady View receiver modul. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka pakai ini, bisa diganti. Misalkan pakai Rapid Fire atau pakai TBS Fusion, itu juga bisa. Nah, ini karena bisa dicopot ya. Oke, ini kita pasang lagi ya. Ini udah diversity ya, 2 antena. Cuman saya nggak tahu kalau misalkan dipakai receiver modul yang lain apakah muat ya di sini, karena biasanya receiver modul lain tuh ada LCD-nya ya di sini. Jadi saya nggak tahu ini bakal muat apa enggak di tempatnya. Ini kita tutup aja. Nah, cuman kalau kalian pakai external receiver modul, itu kemungkinan menunya itu nggak bisa diakses dari button-button ini ya, mesti akses langsung di menu LCD screen dari receiver modulnya. Jadi kalau menurut saya sih mending dipakai aja pakai receiver modul bawaannya ini. Lalu di bagian atas ini ada 3 tombol. Ini tombol yang di sebelah kiri ini untuk record. Terus 2 tombol di sebelah kanan ini untuk power ya. Terus ini ada tandanya M, ini untuk ngeluarin menunya. Terus di sebelah kiri kanan ini ada scroll wheel. Ini juga bisa dipencet, kita lihat nanti ini gunanya buat apa. Ini cukup smooth juga ya. Oke, terus di bagian samping nggak ada apa-apa. Bagian depan seperti ini ada lubang ventilasi ya. Menurut spesifikasinya itu udah ada fan-nya ya di dalam. Auto nyala ketika Google ini dinyalain, jadi nggak perlu dipencet lagi kayak model Fat Shark. Samping sini juga nggak ada, cuman ada stiker tulisannya Skyzone Cobra X. Terus di bagian bawah, nah di bagian bawah ini ada banyak port. Yang pertama ini ada port USB Type-C ya, jadi ini untuk ngecas baterainya, atau juga bisa langsung kalau misalkan nggak pakai baterainya habis, langsung colok ke power bank, itu juga bisa langsung nyala. Jadi cukup praktis juga. Terus ini ada head tracker out, yang tadi itu bisa dicolokin di sini, cuman saya nggak pakai fitur ini. Lalu ada port DC in ya, jadi alternatif kalau misalkan nggak mau pakai USB Type-C, itu bisa pakai baterai LiPo 2S sampai 6S, itu langsung dicolokin ke sini pakai kabel yang tadi ya. Terus di sebelah kanan ini ada slot micro SD ya, ditaruh di sini, jadi cukup aksesibel ya, nggak kayak Fat Shark yang ditaruh di dalam, ngambilnya juga agak susah. Kalau ini taruh di sini akan lebih gampang. Terus ini ada port AV in ya, untuk kabel yang RCA tadi itu bisa dipakai. Terus ini juga ada port HDMI. Nah, ini yang cukup istimewa juga, karena ini kalau ada port HDMI seperti ini bisa dipakai nantinya kalau misalkan kita mau upgrade ke digital pakai yang Fat Shark Byte, itu juga bisa. Google ini juga udah support. Terus di tengah-tengah ini ada baterai B ya, ini yang katanya untuk baterai 18650. Ini coba kita buka aja. Nah, oke, ini kita buka aja. Nah, seperti ini. Oke, nah ini untuk LCD-nya ini pakai screen, saya nggak tahu berapa inci ya, tapi di sini ada semacam kayak kaca yang cembung ya. Ini kayaknya untuk memantulkan atau membuat FOV di LCD-nya itu jadi lebih lebar, lebih wide. Salah satu alasan kenapa sih saya mau coba Google ini, Google Box ya, walaupun saya udah punya Fat Shark ya seperti ini, itu karena alasan yang utama itu saya pakai kacamata ya, kacamata, dan minus saya ini cukup parah ya. Jadi kayak di Fat Shark ini itu sampai saya double ininya, diopternya. Nah, ini sampai saya double nih,
ada 2 diopter ya yang ada di sini. Yang sebelah kanan nih mata saya memang cukup parah. Nah, sebenarnya kalau pakai Versac ini nyaman, tapi saya masih coba cari alternatif Google lainnya yang membuat mata saya agak nyaman, karena kalau pakai 2 diopter ini akan jadi agak maju ya, jadi akan nyentuh kelopak mata kita, jadi bikin cepet capek atau nggak nyaman di mata kita. Nah, sementara kalau di Google yang model box seperti ini, kayak misalkan Versac Scout atau Versac Recon atau Isin EW30 ya, yang model-model box itu kita bisa tetap pakai kacamata kita sembari kita pakai Google-nya ini. Ini saya kasih contoh, ini saya coba lepas ya kacamata saya. Nah, ini kacamata saya minusnya ini cukup parah ya. Jadi kalau pakai Google yang model box ini, kita bisa tetap pakai kacamata kita nih. Nah, seperti ini. Jadi ini buat teman-teman pilot FPV yang pakai kacamata atau yang kasusnya mirip dengan saya, minusnya yang lumayan parah ya, itu salah satu alternatifnya bisa pakai Google yang model box seperti ini, karena kita masih tetap bisa pakai kacamata kita sembari kita menggunakan Google-nya. Jadi nggak perlu bantuan diopter kayak di Versac, karena memang untuk Google ini salah satu elemen terpenting ya dalam pilot FPV. Itu kita harus ngerasa nyaman dan kita bisa fokus di layar yang ditampilkan di Google ini. Ini kita coba langsung nyalain aja ya. Saya pengen tahu juga menu-menunya atau kualitas LCD-nya itu seperti apa. Saya nggak tahu nanti kelihatan di kamera apa enggak. Kita coba aja. Nah, ini saya ada baterai 18650 ya. Kita coba aja nyalakan. Ini kita pasang seperti ini ya berarti ya. Nah, enaknya kalau pakai baterai 1860 ini, baterai ini gampang banget dicari ya. Di toko-toko vape itu banyak banget yang jual. Jadi kalau misalkan baterainya soak, tinggal cari yang lain tuh gampang banget, dan kapasitasnya juga gede ya. Kayak ini contohnya kapasitasnya 3500 mAh 1S ya, 1 sel. Kita coba langsung nyalakan ya. Kita coba aja nyalakan. Ini kalau Google nggak harus dipasang anten ya kalau mau nyalain, karena Google ini sifatnya hanya menerima sinyal, kecuali kayak VTX yang untuk mentransmit sinyal itu ketika kita nyalain powernya itu wajib untuk memasang antenanya. Tapi kalau Google ini nggak harus untuk dipasang antenanya. Ini coba kita nyalakan ya. Saya nggak tahu ini bakal kelihatan apa enggak. Kita coba tekan tombol powernya. Nah, itu nyala, ada tulisannya Sky Zone ya. Ini kalau dilihat sekilas emang nggak susah ya, tapi kalau saya lihat dari mata saya langsung, layarnya lumayan jernih ya. Ini coba saya matiin ya lampunya, mungkin akan lebih kelihatan. Nah, ini kayaknya lebih kelihatan ya. Kita coba ya tes menunya satu persatu. Nah, di sini menunya ada beberapa ya. Ini menu settings, itu ada head tracking, ada image, kemudian ada DVR, ada display sama sistem. Kita coba satu-satu ya. Untuk head tracking ini banyak banget menunya, saya nggak tahu buat apa karena emang nggak saya pakai fitur head tracker ini. Kemudian untuk image-nya ini untuk ngatur ya brightness, contrast, saturation, hue, sharpness, itu bisa di set. Kemudian untuk DVR-nya, nah DVR-nya bisa kita set, ada cyclic record, auto record, video length-nya itu bisa ngerekam sampai berapa menit. Kemudian ada rec audio juga, ada format SD card. Balik lagi ke menu display. Ini ada menu OSD timeout, defaultnya itu 3 second. Terus ada OSD position, OSD transparansi, LCD luminance. Aspek rasio ini bisa diubah ya, 16:9 atau 4:3. Oke, kita biarin default aja 16:9. Kemudian ada RSSI display, harus ada RSSI position. Kita balik lagi, terus di sistem ini ada menu power supply, ada voltage calibration, RSSI calibration, RF mode, language, fan speed. Nah, ini ada menu fan speed ya, berarti di dalamnya ini memang udah ada fan-nya untuk mencegah agar nggak embun ya, nggak berkabut di layarnya. Terus ada rotary switch, ada beep,
kemudian ada factory setting, DVR firmware upgrade, firmware version ini coba kita pencet ya, itu ada di versi 1.3.3 ya untuk W1 sama W2, nggak tahu ini apa maksudnya. Hardware versinya itu di versi 1.2.3.4. Nah, ini kalau kita pencet yang tombol sebelah sini, itu menunya yang muncul. Nah, untuk yang scroll di sebelah kiri ini untuk ngeset ya RF-nya ini mode apa aja. Kemudian untuk inputnya itu dari AV atau dari HDMI, nanti kita bisa set kalau misalkan kita mau upgrade ke Sackpad ya yang digital, itu bisa pakai source-nya dari HDMI input ini. Kemudian untuk playback ini kayaknya sepertinya buat ngeplay lagi untuk footage atau hasil record yang udah direkam di DVR yang disimpan di micro SD-nya. Oke, nah ini yang udah dipasang sponnya ya, busanya tuh kayak gini. Tadi sepintas coba saya pakai kacamata saya, langsung lihat di sini itu memang layarnya itu jernih ya, jernih banget, dan saya juga bisa fokus ya dari ujung-ujung layarnya, karena biasanya kalau kita mau cek Google itu mata kita itu bisa fokus nggak dari ujung layar ke ujung satunya. Itu biasanya kalau kita nggak pas itu biasanya ada titik-titik biasanya di ujungnya itu agak blur. Tapi ini tadi saya coba itu saya benar-benar bisa fokus ya untuk keseluruhan layarnya, itu jernih banget. Tapi saya belum coba ya untuk nerbangin pakai ini, nanti kita coba terbangin aja pakai ini, kita coba compare ya dengan kalau kita pakai Fatshark ini yang biasa saya pakai, ini Fatshark HDO ya. Oke, paling segitu dulu ya review singkat untuk Google Box dari Skyzone, yaitu Skyzone Cobra X. Oke, paling segitu dulu. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian ada komen, feedback atau saran, tulis saja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, bye bye.